Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Vocab of the day. Number one, liquid. Liquid artinya cair. Kemudian volume artinya isi. Kemudian contain artinya berisi. Kemudian amount artinya jumlah atau banyak. Kemudian size artinya ukuran. And next, similar artinya sama, and same size artinya ukuran yang sama. Selanjutnya empty artinya kosong. Kemudian pour artinya menuangkan. And selanjutnya measuring artinya mengukur. Kemudian hold artinya memuat. And capacity artinya kapasitas atau daya tampung. Oke, nah sekarang dari 12 vocab of the day, ini kalian tulis ya, supaya bisa kalian ingat-ingat di rumah. Oke, sudah? Oke, nah sekarang kita lanjut in chapter 12, volume of liquid. Chapter 12, volume of liquid. Getting to know volume. Ready, set, go. Number one, understanding volume. Oke, sekarang kita akan memahami apa itu volume. And let us fill these containers with water. Nah, sekarang kita akan mengisi wadah-wadah ini dengan air. Nah, sekarang kita lihat wadahnya ada botol, kemudian wadahnya berbentuk lingkaran, kemudian wadahnya seperti cerek dan bentuk segitiga. Now each container has an amount of colored water. Nah, sekarang kita isi wadah-wadah ini dengan air yang berwarna. This is a green, orange, red, and green. Nah, sekarang jadi the amount of water is called the volume of water. Jadi yang berisikan air itu kita sebut dengan volume air. Nah, seperti yang kita tahu bahwa water or liquid itu mempunyai sifat yang sudah pernah guru jelaskan, dia mempunyai sifat selalu mengikuti bentuk wadahnya. Misalkan kita masukkan air ke dalam botol, maka airnya akan berbentuk botol. Misalkan kita masukkan dalam bentuknya segitiga wadahnya, maka airnya itu akan berbentuk seperti segitiga juga. Nah, so the amount of water is called of volume water. Okay. Carry out this activity. Number 2, you need 3 empty containers of different size. Kita membutuhkan 3 wadah kosong dengan ukuran yang berbeda. Contohnya ini wadahnya berbentuk seperti cerek, ini seperti tabung, yang ini mangkuk. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama, fill one container with some water. Mark the level of water on the container. Nah, sekarang kita lihat dia sedang mengisi air di dalam wadah-wadahnya. Kemudian air dari wadahnya itu dia pindahkan ke mangkuk dan juga botol. So the volume of water remains the same even when it is poured into different containers. Jadi volume air itu tetap sama walaupun kita tuangkan di wadah yang berbeda. Mau wadahnya itu mangkuk atau botol ataupun seperti cerek. Nah, volumenya itu tetap sama. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu bentuk airnya. Volume airnya itu tetap sama. Oke. Next, comparing volumes. Sekarang kita akan membandingkan volume.
Number 3, bottles A and B are similar. Bottle A and B similar. Artinya sama ya. Bottles A and B contains the same amount of water. Botol A dan B mengisi air yang sama. Bottle A contains as much water as bottle B. Okay, number 4, vowel C, D, and E are the same size. Vowel C, vowel D, and vowel E size-nya sama. Tapi waternya, volume of waternya sama atau berbeda? Sekarang kita lihat, the volume of water in vowel C is more than the volume of water in vowel D. Berarti volume air di C ini more than, lebih banyak daripada mangkok D. Sekarang the volume of water in vowel E is less than the volume of water in vowel D. Berarti bawel atau mangkok E ini lebih less than, lebih kecil atau lebih sedikit dari volume air di mangkok D. Oke. Or vowel C has the most amount of water. Vowel C is yang lebih banyak dari semuanya ini, yang lebih penuh, yang lebih banyak airnya. Kemudian vowel E has the least amount of water. Vowel E is lebih sedikit jumlahnya, yang paling sedikit jumlah airnya. Oke, sekarang untuk lebih tepatnya kita ukur dia dalam listen to measuring in liters. Kita akan mengukurnya di dalam liters. Oke, sekarang kita lihat. Number 1, this is a carton of milk. It contains 1 liter of milk. Sekarang kita lihat susu. Ini adalah satu kotak susu yang berisi 1 liter susu. Berarti isinya ini dia 1 liter. Kemudian ini, this is a glass of milk. It contains less than 1 liter of milk. Sama ya, walaupun wadahnya berbeda, tapi beratnya tetap sama, 1 liter, ukurannya 1 liter. Oke, sekarang L stands for liter. Nah, L itu tadi, ini L singkatan dari liter. Kemudian we use liter to measure the volume of liquid. Nah, satuan dari volume cairan itu adalah liter. Kemudian we read 1 L as 1 liter. Kita akan membaca 1 L itu sama saja dengan 1 liter. Kita singkat ya, L. Kita singkat dengan L. L itu adalah liter. Oke, number 2. These are some containers that hold less than 1 liter of liquid when complete filled. Can you think of other objects that hold less than 1 liter of liquid when complete filled? Nah, karena ini wadahnya, kontainernya kecil, jadi kita beranggapan kalau dia ini objek yang dapat memuat kurang dari 1 liter cairan. Ya, karena tempatnya kecil. Sekarang kita lihat bentuk lainnya. Oke, number 3. These are some containers that can hold more than 1 liter of liquid. Sekarang kita lihat ada beberapa wadah yang dapat memuat lebih dari 1 liter cairan. Nah, kita lihat tempatnya ini kan wadahnya besar. Jadi, kita beranggap
beranggapan kalau ini bisa memuat lebih dari 1 liter air. Okay, next, number 4. This is a 1 liter measuring cup. It contains 1 liter of water. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah cup. Cup itu cangkir yang dapat mengukur 1 liter air, atau ini cangkir liter ya. Di sini ada biasa ukurannya nih. Ada cangkir yang ada ukurannya 1 liter, ini 1L. Oke. Nah, berarti airnya ini karena ada tulisannya sini 1L, berarti ukuran airnya itu adalah 1 liter. Nah, sekarang kita lihat. This measuring cup contains less than 1 liter of water. Berarti yang ini, cup pengukur atau cangkir pengukur ini mengisi kurang dari 1 liter air. Coba kita lihat, ini kan pengukurnya, dia di bawah alat pengukur, berarti dia di bawah 1 liter. Berarti dia less than 1 liter, lebih sedikit daripada 1 liter. Nah, sekarang kita lihat ini. This measuring cup contains more than 1 liter of water. Nah, kalau yang ini berlebihan di atas titik ini. Titik 1 liternya. Dia berada di atas dan penuh, berarti dia more than 1 liter of water. Berarti dia lebih daripada 1 liter air. Okay, lesson 3, liters and milliliters. Ready, set, go. Number 1, how much water can this bottle hold? Nah, berapa banyak air yang dapat mengisi botol ini? Oke, sekarang kita lihat ukuran airnya di mana. Pas di 1L, berarti ukuran airnya adalah 1 liter. The measuring cup is the marked in liters, L and milliliters. 1L sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1000 ml. Nah, ini yang harus diingat ya. 1L is 100 milliliters. Harus diingat ini ya. Oke. Next, the volume of water in the bottle is 1L. This bottle can hold up to 1 liter of water. Its capacity is 1L. Nah, kita lihat kapasitas airnya berapa liter. Volume airnya itu adalah 1 liter ya. This is how much 1 liter is as compared to 10 milliliter. Oke, sekarang kita akan bandingkan 1 liter dan 10 mililiter. Nah, sekarang kita lihat kalau 10 mililiter itu letaknya di bagian mana? Berarti airnya ini berada di titik yang paling bawah sekali. Nah, titik yang paling bawah sekali ini menandakan 10 mililiter. Berarti kalau sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mililiter. Sampai di atas 900, 1000 mililiter. 1000 mililiter sama dengan 1 liter. Okay, number 2, the water container has a capacity of 1 liter 400 mililiter. Nah, sekarang kita lihat 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Kalau 1 liter 400 mililiter berarti ya kita tinggal tambahkan ini yang sama-sama mililiter. Berarti 1000, 1 liter kan tadi 1000 mililiter, berarti 1000 mililiter tambah 400 mililiter sama dengan 1400 mililiter. Oke, hampir sama dengan yang kemarin ya. Nah, sekarang ini lagi. How is volume different from capacity? Nah, sekarang kita lihat perbedaan kapasitas airnya. This is a container A. Wadah A is partly filled with water volume 800 ml. Add water
up to brim. Oke, dia di sini. Kemudian container A is complete filled with water. Yeah, so the amount of water is in a container is called the volume of water. Jadi tadi kan kita sudah tahu pengertian volume of water. Volume air itu adalah banyaknya air dalam sebuah wadah. Kalau banyaknya air dalam sebuah wadah itu dinamakan volume air. Kemudian kalau capacity itu apa? The capacity of the container is the full amount of water it can hold. Ya, jadi kapasitas itu adalah sebuah wadah yang dapat memuat penuh banyaknya air. Nah, berarti kita lihat wadahnya ini kalau sudah terisi penuh berarti kapasitasnya sampai situ saja. Berarti kapasitasnya wadah ini adalah 1 liter karena penuhnya sampai 1 liter. Kemudian sisanya disimpan di wadah yang lain. Oke. Next, number 4, Ali has a few measuring cups. Each measuring cup has different markings. How much water does one small marking stand for in each measuring cups? Nah, sekarang kita lihat Ali akan mengukur beberapa gelas ukur ini. Nah, kita lihat beberapa gelas ukur ini mempunyai beberapa tanda yang berbeda. Kita lihat ini tandanya pada measuring cups A. Kita lihat ya berada titik mana. Sini 500 ml, berarti 500, 600, ini 700. Ya, berarti dia 700 ml. And measuring cup B, kita lihat airnya tepat berada di titik 400, berarti dia 400 ml. And measuring cup B, this is 100 milliliter. Okay, so cup A contains 700 milliliter of water. And what is the volume of water in cup B and cup C? Ya, jadi cup B tadi berapa? 400 ml, kalau cup C 100 ml. Jadi kita lihat tepat airnya itu berada di titik mana. Nah, ini berarti dia titik 400. Oke. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Dan perbanyak belajar di rumah dalam menghadapi ujian semester online ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WhatsApp Bu Guru atau besok kita ketemu lagi dalam via Zoom ya. Ingat, apa-apa saja yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan oleh Bu Guru, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.